Ya, jadi selamat malam semuanya. Tadi kita sudah lihat ya film mengenai bagaimana di surga nanti ya, di surga nanti. Nah, itu terkait dengan yang kita bahas hari ini adalah Nidikanda Sutta. Ternyata orang yang suka berbuat baik di akhir hidupnya akan terlahir di alam yang bahagia seperti kita bilang yang tadi adalah surga ya. Mengenai bagaimana di surga nanti ya, di surga nanti. Nah, dan hari ini kita akan bahas kembali Nidikanda Sutta, poin ke syair keempat dan kelima ya. Nah, jadi sebelum Bante kita baca Nidikanda Sutta kembali, Bante mau ingatkan dulu, hari ini sudah bikin PR apa belum? Ya, sudah bikin PR apa belum? Ya, kemarin Bante sudah ceritakan bagaimana tentang Anatta Pindika ya, Anatta Pindika. Nah, beliau sangat luar biasa, ya kan? Walaupun sudah sangat luar biasa, tetapi namanya ada karma buruk, tetap beliau harus jalani ya. Tetapi karma buruknya nggak lama. Karma buruknya nggak lama karena kenapa? Anatta Pindika suka berbuat baik. Nah, kebalikan dengan kita, mungkin kita lebih banyak perbuatan jahat daripada perbuatan baik. Jadi kalau Anda bertanya kenapa penderitaan saya nggak habis-habis, ya jawabannya tadi ya, karena kita lebih lebih banyak daripada berbuat perbuatan baik. Nah, pada hari ini kita akan bahas kembali tentang syair keempat. Inilah harta yang disimpan paling sempurna, tidak mungkin hilang, tidak mungkin ditinggalkan. Walaupun suatu saat akan meninggal, ia tetap akan membawanya. Tak ada seorang pun yang dapat mengambil harta itu. Perampok-perampok pun tidak dapat merampasnya. Oleh karena itu, lakukanlah perbuatan bajik, karena inilah harta yang paling baik. Inilah harta yang sangat memuaskan, yang diinginkan para dewa dan manusia. Dengan buah jasa kebajikan yang ditimbunnya, apa yang diinginkan akan tercapai. Jadi sesungguhnya, kita sebagai umat Buddha, kita harus mengetahui bahwa Anda sendiri adalah kreator, Anda sendiri adalah pencipta bagi kebahagiaan maupun penderitaan Anda. Anda harus ingat, kita sendiri adalah pencipta kebahagiaan maupun penderitaan kita sendiri. Di sini Buddha memberitahukan kepada kita, harta kebajikan yang Anda punya nggak mungkin hilang, ya kan? Walaupun Anda nggak pakai CCTV, nggak bakalan hilang. Anda nggak pakai satpam, nggak akan hilang. Kenapa? Karena perampok-perampok pun tidak dapat mencurinya. Siapa yang bisa mencuri kebajikan Anda? Nggak ada yang bisa mencuri kebajikan kita sendiri. Oleh karena itu, pertanyaan Bante kepada Anda semua malam ini, worth it nggak? Maksudnya, kira-kira berharga nggak untuk Anda perjuangkan? Perbuatan baik yang harus kita lakukan. Ya kan? Karena perbuatan baik ini nggak mungkin hilang. Pencuri pun nggak boleh ambil. Oleh karena itu ya, inilah simpanan jasa kebajikan yang paling aman, ya kan? Sekarang Anda pikir yang paling aman adalah di safety box. Tetapi jasa kebajikan jauh lebih aman daripada safety box yang ada di Swiss sekalipun. Ya. Nah, harus kita berjuang Bapak Ibu, sehingga jangan lupa Anda bikin PR. Jangan lupa bikin PR. Bikin PR ini Bante waktu itu 2015 ya. Saya dari 2015 sudah kasih tahu kepada Anda harusnya. Karena 2015 waktu Bante lagi di Bodh Gaya, lagi keliling ya, Pradaksina, tiba-tiba kepikiran
bahwa ya umat-umat harus bikin PR ya. Itu 2015. Anda bayangkan Bante dari 2015 sudah kasih tahu ke Anda. Terutama yang suka ketemu dengan Bante, yang suka menghadiri ceramah-ceramah Bante. 2015 Bapak Ibu berapa tahun? 5 tahun. Ya kan? 5 tahun kalau Anda bikin ya Anda punya bahagia, Anda punya hidup lebih bahagia. Tetapi ya kalau 5 tahun Anda nggak bikin apa-apa, ya hidup Anda juga biasa-biasa aja. Ya kan? Jadi jangan sia-siakan waktu kita. Perbuatan baik itu nggak gampang ya, nggak gampang. Nggak gampang apa? Karena perbuatan baik yang kita lakukan banyak banyak penghalangnya. Penghalangnya apa? Malas, ya kan? Terus sudah malas, ketika kita melakukan, kadang-kadang kondisi nggak sesuai. Ya kan? Mungkin seperti hari ini Anda mau berbuat baik, tapi kondisi nggak sesuai, lagi corona. Ya kan? Anda mau ke wihara, nggak bisa, dan seterusnya. Jadi, untuk berbuat baik ini nggak gampang. Tetapi, kita harus namanya berusaha. Ya, walaupun nggak gampang, kita harus berusaha. Sekarang Bante tanya kepada Anda, kenapa kita pagi-pagi misalnya ya, harus ke kantor mulai besok, contoh. Harus bangun pagi, ya kan? Harus cari bus, harus bermacet-macet ria, harus diomelin bos, ya kan? Diomelin klien atau diomelin customer gitu kan. Terus apa lagi? Belum merasakan namanya rugi, stres, politik kantor, dan seterusnya. Kenapa kita mau seperti itu? Karena satu, kita mau mencari mencari harta, mencari segenggam berlian ya. Segenggam berlian yang Anda mau cari, sehingga Anda berjuang, ya kan? Sehingga Anda harus mau nggak mau berjuang. Tetapi Bapak Ibu, kenapa perjuangan yang sama dan untuk masa depan yang lebih panjang, kenapa kita nggak lakukan? Sekarang kita lihat sama-sama nih ya. Pagi harus bangun pagi. Ya kan, kalau Anda ke kantor, ke sekolah, ke kuliah. Di sini Anda harus bangun pagi misalnya ke wihara. Sama nggak? Sama harus bangun pagi. Ya. Ke kantor, pergi, macet. Ya kan? Ke wihara hari Minggu nggak macet. Oke? Di kantor Anda bosan. Ya kan? Bosan. Di wihara juga Anda bosan. Ya kan? Apalagi ketemu Bante terus ya. Sudah hampir 3 bulan ketemu terus. Mungkin Anda juga sebagian dari Anda bosan. Bante juga bosan ya. Tiap hari liatin kamera aja. Nggak liatin orang, liatin kamera tiap hari ya. Sama. Terus apa lagi? Ketemu dengan orang-orang yang mungkin kita nggak cocok. Ya mungkin di wihara juga sama. Ada beberapa teman-teman Anda yang Anda nggak cocok ya. Sama. Terus apa bedanya? Bedanya di sini Anda mendapatkan gaji. Gaji untuk apa? Untuk kehidupan Anda saat ini. Di sini Anda mendapatkan merit atau kebajikan yang Anda bisa bawa di kehidupan ini maupun kehidupan nanti. Jadi ini adalah perbandingan yang sama. Ya, perjuangan yang sama, nggak ada bedanya. Ya, jadi orang bijaksana dia akan melihat hal mana yang akan dia investasikan untuk kehidupan ini maupun yang akan datang. Ya, dalam ilmu investasi, Bante sudah kasih tahu Anda, semua investasi yang ada di dunia bersifat apa Bapak Ibu? Bersifat tidak kekal. Ya kan? Coba kita lihat kembali suku bunga ya. Suku bunga deposito. Banyak yang bilang kepada Bante, sekarang rugi kalau mau deposito. Kenapa Pak? Turun. Ya, biasa 7%, 6%, sekarang 4% katanya. Terus apa lagi? Reksadana. Reksadana turun. Saham turun. Ya kan? Apalagi?
punya polis asuransi, ya kan? Harga tanah sekarang turun. Ada yang bilang kemarin 40% dari harga pasar turun. Nah, jadi investasi kita di dunia bersifat tidak kekal. Nggak ada yang pasti. Nggak ada yang pasti. Tetapi investasi kebajikan. Kebajikan apa? Investasi dari waktu Anda, dana Anda. Ingat, dana bukan hanya uang. Ya, kemarin kita sudah bahas dana bisa berupa materi, bisa berupa tenaga, bisa berupa pemikiran, bisa berupa dhamma desana seperti ini. Ini adalah dana pemberian, terus moralitas dan meditasi. 4 ini adalah investasi yang nilainya nggak turun. Dan 4 ini, investasi ini bisa Anda bawa di kehidupan ini maupun kehidupan yang akan datang. Ya, yang ahli investasi aja Bapak Ibu sudah jadi begini. Anda yang belum, nggak usah lama-lama sekolahnya ya. Oke, kita lihat tadi film di mana seorang dewi ya, dewi yang sangat cantik, dia terlahir di alam surga. Nah, kemudian di alam surga itu yang menarik, dia bilang, setiap dia merasakan kebahagiaan di alam surga, dia selalu mengingat ketika dia jadi manusia. Waktu dia menjadi manusia, apa yang dia lakukan? Dia mengundang para bante datang ke rumah, ya kan? Sampai di rumah, kemudian dia melayani para biku dengan sangat baik, ya. Dia berdana makanan. Setelah dana makanan, dia juga berdana jubah. Setelah berdana jubah, dia melakukan pelimpahan jasa ya, yang tuangan air itu ya, untuk pembagian jasa-jasa kebajikan dia. Nah, setelah pelimpahan jasa ini, kemudian dia ketika mendengar para biku sedang baca parita, batin dia penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Hal-hal inilah yang membuat dia bisa terlahir di alam surga. Ya, jadi Bapak Ibu di sini yang sudah melakukan itu siapa? Ya kan? Jadi kalau Anda sudah melakukan 4 hal yang tadi, ya mudah-mudahan di akhir hidup Anda lahir di alam surga ya. Mudah-mudahan ya, Bante nggak garansi 100%. Mudah-mudahan. Kenapa Bante mudah-mudahan? Karena mulai dari yang pertama ya, mengundang para bante ke rumah, oke. Yang kedua, pemberian dana makanan, mungkin udah oke. Yang ketiga, pelimpahan jasa, mungkin oke. Tapi kadang-kadang nggak konsentrasi ya, kadang-kadang lagi pelimpahan jasa minta temennya, ayo fotoin saya dong, buat di IG, di Instagram ya. Sama di mana? TikTok ya. Ya, buat di IG katanya. Nah, ini. Jadi ini yang menyebabkan kita, batin kita belum stabil. Ya kan? Apalagi kalau yang Bante bilang pernah singgung kemarin ya. Ketika Anda berdana di wihara rame-rame. Terus ketika pelimpahan jasa, bukannya fokus sama pelimpahan jasa, tetapi fokus sama itu ayam, Bante taruh di mana? Ya, itu apa? Sate Bante taruh di mana? Nah, itu. Bagaimana kita bisa lahir di surga kalau kayak begitu? Ya kan? Jadi kita sudah berbuat baik jarang-jarang karena Bante tahu Anda adalah orang super duper sibuk. Ya kan? Tetapi sudah jarang pun kita harus punya perbuatan baik yang maksimal. Seperti yang tadi di film kan? Sangat maksimal. Setelah dia melakukan perbuatan baik sangat maksimal, akhirnya dia lahir di alam surga. Di alam surga Anda lihat apa? Akibat dari perbuatan baik dia memberikan dana makanan. Dia mempunyai badan yang sangat baik. Ya kan? Nah, ketika dia perbuatan baik akibat dia memberikan jubah. Dia memperoleh baju-baju surgawi. Ya kan? Dan di situ sendiri, walaupun dia sudah lahir di surga, yang menarik dari film ini, dia ingat satu. Dia ingat satu. Semua kejayaan,
semua kesejahteraan surgawi yang dia peroleh tidak sebanding dengan mereka yang sedang memupuk parami. Memupuk parami saat kapan? Saat mereka menjadi manusia. Ya, yang di depan Bante harusnya para manusia yang dengarkan Bante, ya kan? Berarti Anda mempunyai chance, Anda mempunyai kesempatan lebih banyak daripada dewa atau dewi yang tadi. Dewi aja masih bilang, semua kebahagiaan dan kesejahteraan saya di surga masih belum seberapa dari mereka yang sedang mengumpulkan parami di alam manusia. Nah, dan di depan Bante, ya memang saat ini di depan Bante adalah kamera, tetapi yang mendengarkan ini adalah Anda-Anda yang ada di rumah, yaitu sama-sama manusia, ya, sehingga kita mempunyai kesempatan lebih daripada Dewi yang tadi. Kita mempunyai waktu, kita mempunyai usaha, sehingga ayo kita harus lebih banyak memproduksi perbuatan baik Anda. Oke? Dan yang terakhir, di situ si Dewi itu bilang, setiap uposata, ya, full moon, dia masih pergi ke suatu cetia. Jadi para dewa itu pergi ke satu cetia untuk memuja Buddha. Nah, kadang-kadang umat kita ya sudah hari uposat cari harta nggak pakai hari, ya kan? Hari uposata tetap cari uang, hari biasa tetap cari uang, nggak pernah cari Buddha ya. Anda lihat seorang dewi yang ada di surga pun hari uposata dia masih pergi mencari Buddha, walaupun dia sudah sangat-sangat bahagia, dia mempunyai kesejahteraan dan kebahagiaan di alam surga, ya kan? Kalau umat kita ya hari Senin sampai Minggu, ya kan, 365 hari per tahun tetap ingatnya apa? Cari uang, nggak pernah cari Buddha ya. Nah, oleh karena itu ini adalah film daripada cerita yang terkait dengan Nidikanda Sutta. Ya, mudah-mudahan besok kita bisa putar lagi ini film di awal-awal sebelum kita memasuki sesi baca parita ya. Mungkin 19.25 Bante akan putar film yang tadi kalau Anda terlambat nonton hari ini. Oke, nah sekarang kita akan bersiap untuk melakukan kebaikan lagi ya.